warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi, kabar ataupun sebuah cerita tentang kasus bagaimana bapak bisa menyetubuhi anak sehingga memiliki 7 bayi, Bapak Ibu. Nah, hal ini bisa terjadi kenapa dan bagaimana permasalahannya saya akan bahas di channel ini atau di cerita ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi yang ada di channel ini. Langsung saja kita simak informasinya atau ceritanya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus bagaimana bapak bisa menyetubuhi anak sendiri selama 10 tahun berturut-turut sehingga memiliki 7 bayi di mana semuanya dikubur secara hidup-hidup. Nah, hubungan ini disebut dengan incest. Apa incest dan bagaimana terjadinya? Saya akan paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi, incest yang saya kutip dari wikipedia.com, incest merupakan hubungan saudara atau hubungan sumbang atau incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, atau juga biasanya antara ibu dengan anak laki-lakinya, dan antara saudara kandung, antara adik dan kakak yang beda jenis. Dan untuk kisah yang akan saya sampaikan, pelaku utama dari kejadian ini kita sebut dengan Bapak Rudi dan anaknya berinisial E. Bapak Rudi saat ini berumur 57 tahun dan anaknya sekitar 20-an tahun, 25 tahun kalau tidak salah. Nah, bagaimana kronologi kejadian dan bagaimana kisah yang ada atau yang terjadi saat ini? Coba kita bahas di Aba Story. Nah, kronologi kejadian penemuan kerangka bayi. Jadi awal mula terjadinya kasus ini bisa ditemukan yaitu terdapat penemuan kerangka bayi, di mana kasus ini terbongkar setelah ditemukannya benda yang diduga sebagai tulang atau kerangka bayi manusia oleh 2 orang pekerja, yaitu tanggal 15 Juni tahun 2023. Awalnya seorang pemilik tanah yang bernama Bapak Slamet ini meminta untuk menggali sebuah tanah, mengeruk bekas kolam ikan yang di dekatnya. Karena sebelumnya tanah tersebut merupakan sebuah kolam ikan. Jadi Bapak Slamet meminta pekerjanya 2 orang untuk mengeruk kolam ikan tersebut, tanah yang ada di kolam ikan. Dan tanah itu pun dibeli dari seorang, dan dalam proses pengerjaannya tiba-tiba Bapak Slamet menemukan tulang belulang utuh terbungkus air. Ia pun menyampaikan ke temannya itu, kan ada 2 orang nih. Nah, kepada pemilik tanah dan mereka pun melaporkan kepada polisi. Setelah laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian terdekat, polisi menyisir lokasi tanah tersebut dan kembali menemukan 3 kerangka bayi lainnya. Jadi dari penemuan kerangka bayi tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan sebuah investigasi. Bayi siapa yang dikubur tersebut? Dan apa motif dari pengkuburan bayi tersebut? Otomatis polisi akan beranggapan seperti itu. Nah, di sini saya akan memulai dari kronologi persetubuhan antara bapak dan anak ini. Jadi setelah ditemukannya kerangka bayi, barulah pihak kepolisian menyisir dari siapa atau siapa pelaku yang bisa tega membunuh bayinya secara hidup-hidup. 7 bayi sekaligus loh Bapak Ibu. Mungkin waktunya tidak bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi dari pihak kepolisian terus menelusuri, menginvestigasi, akhirnya ketemulah si Bapak Rudi di sini. Dikisahkan pada tahun 2011 Bapak Rudi ini merantau Bapak Ibu ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di mana dia bertemu dengan seorang paranormal. Jadi ceritanya Bapak Rudi bertemu dengan seorang paranormal ketika beliaunya merantau. Dan diketahui bahwasanya Bapak Rudi di tahun 2011 tersebut saat merantau dia bekerja sebagai seorang buruh bangunan di Klaten.
Dan tak lama Bapak Rudi ini bertemu dengan sosok B, yaitu paranormal tersebut. Dan diduga merupakan seorang dukun. Nah, seperti itu. Dan karena Bapak Rudi ketika bekerja ini kan bekerja tapi dengan penghasilan yang pas-pasan, yang biasa-biasa saja, jadi tidak berlebihan, tidak bisa menabung mungkin seperti itu. Akhirnya Bapak Rudi berkeinginan untuk bisa kaya dengan cepat. Dan disinilah bertemu dengan seorang paranormal, yaitu pihak B. Nah, pihak B ini mengatakan, mungkin Bapak Rudi, bagaimana ya langkah untuk menjadi kaya? Mungkin seperti itu obrolan antara kedua ini. Nah, kemudian pihak paranormal tersebut ini mengatakan ataupun menganjurkan bahwasanya Bapak Rudi jika ingin kaya, kamu harus berhubungan dengan anak kandung kamu. Dan setelah memiliki anak, kamu harus kubur. Ini pun kamu harus lakukan sebanyak 7 kali. Dengan kata lain, harus 7 bayi yang menjadi tumbal. Itulah yang disampaikan oleh pihak kepolisian ketika menginterogasi Bapak Rudi di sini. Kemudian dari hal tersebut, selanjutnya pihak B paranormal ini mengatakan bahwasanya setelah mengubur bayinya, akan ada seorang yang mendatanginya untuk mengantarkan sejumlah uang. Meskipun ini tidak logis sekali. Bagaimana bisa kita mengubur bayi kemudian datang uang? Rezeki toh memang ada pada masing-masing orang, atau setiap orang sudah memiliki rezeki masing-masing. Akan tapi kalau tidak dicari, ya percuma, tidak akan datang dengan sendirinya. Nah, disinilah yang menjadi sebuah kejanggalan dan anehnya si Bapak Rudi ini bisa percaya. Apakah memang hanya sebagai motif atau sebagai alasan untuk mengelabui pihak kepolisian agar kasusnya itu tidak terbongkar, di mana dia memang hanya ingin meluapkan nafsu birahinya saja. Karena kalau Bapak Ibu ketahui ini, Bapak Rudi ini saat ini sudah menikah sebanyak 3 kali, di mana istri yang pertama ini merupakan salah satu istri yang sah secara hukum, dan untuk yang keduanya ini, istri yang kedua dan ketiga, ini merupakan istri yang tidak sah secara hukum, alias hanya sah sebagai di agama, yaitu nikah siri, Bapak Ibu. Jadi, apakah mungkin hal itu sebagai alasannya? Toh dia sudah 3 kali, bagaimana mungkin? Dan dia pun juga melampiaskan pada anak kandungnya sendiri yang saat ini sudah berumur 25 tahun. Jadi Bapak Ibu mengetahui nih saat ini bagaimana Bapak Rudi memiliki ide untuk menyetubuhi anaknya, yaitu dari seorang paranormal. Sekarang saya akan masuk pada kronologi persetubuhan. Jadi kronologi persetubuhan antara Bapak Rudi dengan anaknya, yaitu berinisial E. Jadi Bapak Ibu, setelah dari paranormal tersebut, Bapak Rudi ini kan otomatis sudah pulang ke kampungnya. Nah, hubungan incest atau hubungan saudara ini dilakukan oleh seorang ayah yang bernama Bapak Rudi tersebut dengan anaknya berinisial E yang saat ini berumur 26 tahun. Ini telah terjadi selama 10 tahun. Bayangkan coba, dalam 10 tahun mengumpulkan 7 bayi. Dan ada informasi lagi nih tambahan, nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Nah, sepertinya bukan hanya 7 bayi yang dibuat oleh Bapak Rudi ini. Nah, nanti kita bahas saja di akhir-akhir. Dan kejadian ini sudah bermula mulai tahun 2013 yang lalu tepatnya. Saat si E anaknya ini berusia 13 tahun coba. Jadi masih 13 tahun sudah diajak. Bayangkan bagaimana Bapak Ibu. Hingga tahun 2023 sampai ditemukannya tulang belulang tersebut. Dan yang saya sampaikan tadi bahwasanya Bapak Rudi ini telah memiliki 3 istri. Dan istrinya pun ini, istri yang ketiga sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut. Jadi si istri ini sudah mengetahui hubungan yang dilakukan antara Bapak Rudi dengan anaknya ini. Akan tapi si Bapak Rudinya mengancam anaknya yang berinisial E dan istrinya ini jika melaporkan akan dibunuh. Dan anaknya pun si berinisial E ini mengakui bahwasanya memang ada ancaman ketika melakukan sebuah penolakan untuk diajak berhubungan. Bahkan si E ini kerap kali diancam untuk dibunuh ketika beliau ini melakukan sebuah hubungan. Apalagi
beliaunya ini sampai melaporkan ke tetangga-tetangga dekat, pasti akan dibunuh gitu ancamannya. Dan Bapak Rudi ini mengungkapkan bahwasanya memang dibenarkan informasi-informasi tersebut, bahwasanya sudah ada 7 bayi yang telah dikubur secara hidup-hidup. Jadi ketika sudah dilahirkan langsung dikubur hidup-hidup seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwasanya Bapak Rudi ini sempat diusir oleh warga. Jadi sudah pernah diketahuan oleh warga, yaitu lebih tepatnya 12 tahun yang lalu, di mana warga di Kelurahan Tanjung sudah tidak bisa menutupi fakta bahwasanya pernah melahirkan dia saat berusia 12 tahun yang lalu. Itu hasil hubungan antara anak dan bapak. Makanya sempat diusir oleh warga, sehingga Ibu Ibu E ini sempat berpindah-pindah kontrakan. Nah, di sini Bapak Ibu, warga juga mengatakan bahwasannya bukan hanya 7 bayi yang dikubur secara hidup-hidup, akan tapi masih ada 1 bayi lagi di mana saat ini diadopsi oleh seorang yang baik, di mana dia berada di Semarang, dan saat ini anaknya tersebut sudah kelas 5 SD, yaitu sekolah dasar. Yang saya jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa Bapak Rudi ini menyembunyikan perihal tersebut sampai dengan 10 tahun lebih, Bapak Ibu. Dan juga yang saya menjadi pertanyaan adalah bagaimana si ini kok tidak melaporkan? Atau mungkin dikarenakan terlalu enak si ini tidak berani melapor. Dan juga yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai saat ini si ini kok tidak menikah padahal sudah umur 25 tahun? Coba bayangkan bagaimana. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri bagaimana kasus ini terjadi sampai dengan puluhan tahun dan akhirnya terbongkar dikarenakan adanya temuan tulang belulang. Nah, mungkin itu yang bisa saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua tentang kasus bagaimana seorang ayah bisa menyetubuhi anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, sampai dengan puluhan tahun dan memiliki 7 bayi atau mungkin 8 bayi, di mana satunya kan diadopsi. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu. Nah, semoga informasi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwasanya tidak akan melakukan hal yang sama dengan apa yang saya ceritakan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan aktifkan notifikasi yang ada di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.